Al-Hilali an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi saqi aw saqi faqala la tamdi lisan fa in abaita fa afsal fa in abaita fala aqra lisan bil ka'bah ila maqala radhiyallahu ta'ala anhu Ini perlu ada orang yang bisa menyampaikan agama ini di lingkungan keluarga kanjeng Nabi, di dalam rumahnya. Perlu. Sementara si Khadijah wafat, maka Allah memerintahkan kanjeng Nabi untuk menikahi Aisyah. Aisyah ini istri kedua.
setelah kanjeng Nabi menikah dengan Siti Khadijah dan Siti Khadijah wafat. Ketika kanjeng Nabi menikah dengan Siti Khadijah, kanjeng Nabi tidak poligami, monogami, hanya satu tok Siti Khadijah. Tapi begitu Siti Khadijah wafat, perlu ada yang menyampaikan Islam melalui lingkungan rumah kanjeng Nabi. Khadijah wafat, butuh orang yang bisa menyampaikan. Maka butuh kanjeng Nabi rapi. Dapat Siti Aisyah yang sangat cerdas sekali. Dua tiga agama tentang hadis-hadis diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu. Beliau termasuk salah satu dari al-Muslimun yang riwayat para sahabat yang ada di sekitar kanjeng Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kanjeng Nabi. Di antaranya adalah beliau salah satunya. Ulama Rasulullah ya sudah jelas ya, ulama Rasulullah termasuk al-Muslimun riwayat ulama Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman bin Ali semuanya masuk Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Cuma tidak langsung kumpul karena sudah Aisyah masih kecil. Dalam satu riwayat Aisyah ini keluarga Nabi masih kecil, umur kira-kira 6 tahun. Kemudian ketika sudah hijrah ke Madinah, baru Siti Aisyah ada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu Nabi umur setelah Nabi hijrah. Di sini ulama mengambil istighfar sangka, mengambil hukum perempuan itu bisa membatalkan hukumnya laki-laki umur 7 tahun. 6 tahun perempuan itu bisa membatalkan, bisa tidak masuk melihat anaknya itu. Tapi kalau 5 tahun tidak. Undang-undangnya kanjeng Nabi menikahi Siti Aisyah 6 tahun. Jadi batal kalau ada itu. Ya. Jadi ibu misalnya sekolah SD 7 tahun semuanya ke atas, salaman sama anak perempuan, murid-muridnya batal, bukan mahram. Tapi kalau guru salaman sama anak laki-laki tidak batal, tidak membatalkan anak kecil laki-laki. Kenapa? Kalau ada rapi bertahun-tahun, ya, artinya yang disyariatkan ada. Laki-laki bisa membatalkan kalau balik. Baliknya kapan? Ya umur 9 tahun kalau keluar mani. Umur 9 tahun kalau sudah keluar mani balik. Kalau balik wajib pakai malian. Tidak boleh kedelina. Kalau layangan toh. Ya. Bapak ini harus melihat anaknya, sekolahnya, puasanya, untuk balik wajib itu wajiban orang tua untuk mengarahkan anak-anaknya itu. Dalam hadis ini Siti Aisyah membawa 2 kain. Akhrajat kisah mulabbat wa izar radhiyallahu, membawa kisah selendang yang dilipat-lipat itu, dan juga membawa kain sarung yang kasar. Ini menunjukkan apa? Kanjeng Nabi pakaiannya, kanjeng Nabi tidak gawe pakaian yang mahal, tidak memakai pakaian yang mahal. Izar radhiyallahu.
Kemudian apa dikatakan Siti Aisyah ketika mengeluarkan dua kain ini? Siti Aisyah mengatakan, "Kubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kanjeng Nabi ketika wafat gawe ini. Ya, pas pakai baju ini kanjeng Nabi wafat. Ya ini baju ini. Selendang, karosa, sarung. Tak sakitan kanjeng Nabi. Jadi selendang, kalau sarung kan. Nah ini babnya bab sarung ya, artinya kan Nabi sarungan. Dan sarung itu diperintah Nabi. Celana ya celana. Kata Nabi, lek sarungan, celana. Jalan-jalannya. Apalagi perempuan di daerah yang anginnya deras, maka harus pakai celana, takut tersingkap, ya. Dasternya tersingkap, bahaya. Seorang perempuan jalan semaput, lagi Nabi langsung mulai, ternyata apa? Ternyata aman. Pas di depannya Nabi orang lagi terjatuh semaput, Nabi langsung. Ternyata aman. Kenapa amannya? Itu perempuan ternyata tidak cuma pakai abaya, tapi di dalamnya dengan sak celana, ada celana. La ilaha illallah. Yang kedua menerangkan ketika seseorang berjalan di kota Madinah ada negor. Bro, sarung bro, kedawa. Ifazar, kahinau atqa wa abqa. Ada negor. Angkat sarungmu ketinggian, tinggikan sedikit. Kahinau atqa wa abqa. Karena ada sesuatu ya dengan ketakwaan. Atqa lebih menunjukkan ketakwaan, wa abqa, dan insya Allah pahalanya dikekalkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atqa lebih takwa, atqa lebih kekal. Siapa negor saya ini? Toleh, fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada Rasulullah. Maka saya memberikan alasan kenapa sarung saya panjangkan. Saya memberikan alasan. Ya Rasulullah, ini nama dia burdah malha. Kayaknya Nabi, ini bukan sarung, ini selimut. Cuma tak penuh gini ya. Ini selimut dari Nabi. Ini nama burdah malha. Selimut dari Nabi tak kawin. Itu sarung. Apapun kain, kalau sudah ditaruh di bawah begini ya jadi sarung ya. Kalau kita sarungnya ada jahitannya. Kalau di arah sana ya, sarung nggak pakai jahitan. Oh mana mau bantu ini? Juga sarung ini dia jahitan. Ceplok, jahitannya ceplok aja dari. Malah dijahit. Digawe sabagi yang istilahnya yang dipakai sabagi. Akhirnya Kanjeng Nabi ketika dia beralasan itu adalah selimut yang dipakai, maka Kanjeng Nabi analaka fiya uswah, bukankah aku menjadi teladan kamu supaya kamu bisa meniru saya? Akhirnya orang ini melihat sarungnya Kanjeng Nabi dan ternyata sarungnya Kanjeng Nabi tidak terlalu ke bawah. Katakan fa'idza izaruhu ila nisfi saqaihi. Ternyata sarungnya Kanjeng Nabi separuh garis, separuh betis. Separuh betis ini telur, akhirnya diangkat juga sama dia. Ini hasilnya cuma 6, dan saya baca 3. Yang ketiga di sini diterangkan Rasulullah SAW pernah, ini ada syakar rawi, apakah mengatakan saki
atau sapi. Gitu ya. Jadi kanjeng Nabi ini meraktekno sahabat. Kemudian garis dicekel. Nah ini sakihi apa sakihi? Ini terjadi sak rawinya ragu. Apa ngomong sakihi apa sakihi? Lek saki berarti sing riwayat hadis. Kanjeng Nabi nyekel garisku. Nah ya, kanjeng Nabi nyekel garisku. Lek saki kanjeng Nabi nyekel garis dhewe. Ini garis tulang kering ini ya. Ini udlah saki. Tulang kering. Kanjeng Nabi nyekel tulang kering. Ya. Dalam riwayat ya itu tadi kakinya sahabat yang dipegang. Cekel ini terus jauh kanjeng Nabi. Hadza maudhi'ul izar, sarung sak ini. Nah, nyekel garis sampai jauh, sarung sak ini. Utawa nyekel garis kanjeng Nabi, sahabat kanjeng Nabi. Sarung sak ini. Hadza maudhi'ul izar, ini panggenane sarung. Artinya sarung sak ini berarti. Fa in abai lah aku gak enak gak kami dokno aneh dokno kayak orang jalan orang dokno nggak usah sampai ini dokno meningson cuma jangan sampai terkena mata kaki. Jadi kanjeng Nabi fa in abaita kalau musik gak enak gak seneng usami udung ini tak seneng. Maka katakannya Nabi, "Fa'in abaika fala haqqa lil izari fil ka'bain." Maka jangan sampai menyentuh apa? Ka'bah, jangan sampai menyentuh mata kaki. Sarung. Jangan sampai ke mata kaki. Yang kita pakai ini ya di bawah tidak sampai menyentuh mata kaki. Tidak harus didukung nemen, aku godak layangan. Dukur ini godak layangan. Wong godak layangan nggak delok dalan, delok guntuk ini. Mulai kuno juga, boyo pun nggak delok ini tidak layangan ini tidak delok. Angin banter. Dah kanoan apa nak kepingin ditempel ini seperti itu. Jadi kita sesuaikan. Artinya Nabi yang begini tak ikut kok ada Nabi yang gitu. Sini cuma di suara cok ya. Ini termasuk sebab akhirnya kanjeng Nabi berkampung jelas kami ini hidup no. Beda tidak enak, hidup no. Tapi jangan sampai ke pemires itu. Hadis sing hidup no dari 12. Kalimat hidup no dari wajah. Ya, hidup. Betul itu kan nanti kurang pantas hidup. Tapi aja sampai mau udah nemen sampai leser. Itu apa? Biar tidak terjadi intisar kepada orang lain zaman dia. Kita tidak harus ini mama dia yang kita. Terus mau jadikannya Nabi mah dia Nabi wono ya. Zaman dia memang orang kain itu mahal, sehingga lagi bawa no itu kayak nyinggung perasaan orang sudah duwe kain. Orang lebih untuk dibuat makan ketimbang tuku kain lebih gitu. Allah akan demi selamat berakhirat, berjodoh di akhirat, untuk semuanya kita Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam segala hal. Allah seperti biasa. Tapi Allah bin Ali hari ini Abdullah bin Ali Fani Nabi yang terkenal Sahibul Karamah Kabirah, keramatnya agung sekali. Sini alun-alun awal
yang bisa sadari Makkah Abdul Hamid Jakarta Mas Safran Mas Abu Amal Galang Syafullah bin Awal Abdul Malam Energi dan Sabri Duduk Bangkalan Udang Energi Ibrahim dan dunia aja dulu takoma di Sidoni. Mudah-mudahan mereka diangkat